Kita ke informasi lainnya pemirsa, Lebaran Betawi kembali digelar selama 2 hari di Monas, Jakarta. Aneka atraksi kuliner dan seni budaya dihadirkan untuk memanjakan para pengunjungnya. Seserahan ini bukanlah rangkaian adat lamaran atau pernikahan seseorang. Namun ini merupakan acara rangkaian pembuka Lebaran Betawi yang kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Lebaran Betawi 2025 dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Tema yang diusung pada Lebaran Betawi tahun ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Acara warga Jakarta ini tentunya dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah, hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Antaranya kalau di sini dari wali kota dan bupati, kalau di tingkat kota nanti kita buat lebih semarak melibatkan camat dan lurah supaya budaya Betawi itu terjaga sampai dengan di bawah. Warga Jakarta pun antusias dengan hiburan dan stand-stand yang sudah disiapkan pemerintah dari ajang Lebaran Betawi tahun ini. Sangat senang sekali sih ya, jadi adanya Lebaran ini kita jadi bisa berkumpul. Jadi buat orang Betawi yang mati obor nih gitu, jadi nyatu lagi karena ada acara ini gitu. Seperti apa aja keseruannya tadi nih, Mas? Seru banget, ada tarian-tarian, palang pintu, ada yang lainnya lah gitu ya, kan ada hiburan, gambang kromong, sekarang dangdut nih. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menikmati semuanya gitu kan. Sangat meriah sekali dan antisipasi masyarakat, euforia masyarakat Jakarta untuk datang, kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Karena dari mulai stasiun kereta Gondangdia, Juanda, baik itu TJ, semuanya full menuju ke arah Silang Monas di selatan. Beragam kegiatan mewarnai Lebaran Betawi 2025. Di antaranya Lenong Betawi, Tanjidor, tari tradisional Betawi, atraksi silat, pameran sejarah Jakarta hingga festival kuliner khas Betawi. Selain menikmati rangkaian acara, pengunjung juga disuguhkan makanan khas Betawi secara gratis. Lebaran Betawi 2025 bertujuan melestarikan seni dan budaya Betawi. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat warga setempat, serta menjadi ajang silaturahmi. Dari Jakarta, Hadisya Arifah, Sadu Santo, iNews melaporkan. Anak kembali di iNewsroom pemirsa, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Ini penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya, polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengkonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil alprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya.
Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaannya. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya. Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang yang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain. Harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi ngerjain wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Membahayakan jembatan penyeberangan orang di Tipar, Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditutup. Sebelumnya kondisi jembatan rusak karena tidak ada besi penyangga atau pagar. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya, dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, jembatan penyeberangan orang Tipar Cakung ini yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan
membahayakan dari masyarakat dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat sehingga dinilai membahayakan, akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini. Dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, James Jasina News melaporkan.